Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ali Ozora. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tutorial codingan. Mari kita simak video berikut ini. Baik, langkah pertama seperti biasa kita masuk aplikasi NetBeans. Nah, kali ini saya akan membuat program tentang konversi nilai. Jadi konversi ini adalah sebuah teknik atau perubahan nilai angka ke abjad dengan beberapa kategori. Kita buat dulu projectnya, pilih file, kemudian kita pilih new project. Seperti biasa projectnya itu Java application, kemudian next. Nah, muncul nama project. Kita akan masukkan nama projectnya, yaitu program konversi nilai. Kemudian finish. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita hapus dulu kolom komentarnya. Hapus. Nah, di sini kalau kita masukkan saja di komentarnya supaya bisa membedakan. Sini awal codingan. Jadi kolom komentar itu ditandai dengan simbol tanda garis miring 2. Jadi konversi nilai ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada nilai 85 sampai 100 adalah A, 75 sampai 84 adalah B, 64 sampai 74 adalah C, 46 sampai 59 adalah D, 0 sampai 45 adalah E. Jadi input yang pertama kita masukkan itu adalah scanner seperti biasa untuk mengambil input dari keyboard. Nah, kita import dulu ke Java Antivirus Scanner. Nah, scanner system.in, kemudian tutup dengan titik koma. Lalu maaf, ada kesalahan, harusnya new. Jadi kedua kita masukkan outputnya system out print, program konversi nilai. Konversi nilai. Kemudian masukkan kembali outputnya sistem out print. Jadi yang pertama itu kita masukkan nilai yang akan kita ubah ke atau kita konversikan nanti. Jadi kita buat lagi. Angka selanjutnya adalah kita buat tipe datanya. Seperti biasa, tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel, dan variabelnya itu adalah nilai. Nah, jadi variabel adalah tempat yang menyimpan nilai. Maka kita masukkan next integer. Jadi kita pakai integer karena intinya adalah tipe data yang isinya itu bilangan bulat. Tambahkan kondisi keempat, ada beberapa tadi, ada nilai A, B, C, D, E. Jadi kondisi yang pertama itu apabila nilai lebih besar sama dengan 85, ini ada logika dan sampai atau bisa juga sampai dengan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka kategorinya ini adalah mendapat predikat A. Predikat A. Jadi di sini nilai lebih besar sama dengan 85 dan nilai lebih kecil sama dengan 100 adalah predikat A. Kita tambahkan keterangannya. Outputnya sort, pertahankan
nilai Anda. Nah, kondisi kedua atau kategori kedua itu ada predikat B. Jadi apabila nilai lebih besar sama dengan 75 dan nilai lebih kecil sama dengan 84, maka ini termasuk kategori predikat B. Maksudnya short. Kita buat 2 seperti biasa. Caranya itu tekan secara bersamaan shift control, kemudian arah atas atau bawah. Predikat kemudian system out. Jadi apabila ini tuntas ya tuntas apabila mendapatkan nilai ini. Kita tambahkan di atasnya juga apabila kita mendapatkan predikat A, tentunya adalah nilai yang tuntas. Kita ganti ini, ganti tuntas. Nah, jadi kondisi yang ketiga itu else if apabila nilai lebih besar sama dengan 64 sampai dengan 74, maka ini adalah kategori predikat C. Jadi untuk kode itu kita masukkan nilai lebih besar sama dengan 64 dan nilai lebih kecil dengan 74 di predikat C. Jadi apabila kita mendapatkan nilai C, maka tentu kita waspada karena ini nilai yang masih tidak aman. Waspada atau nilai yang masih tidak aman. Kemudian kondisi keempat yaitu apabila nilai lebih besar sama dengan 46 sampai dengan nilai lebih 46 sampai 69 adalah predikat D. Jadi bentuknya ini seperti ini, nilai lebih besar 46 dan nilai lebih kecil sama dengan 59, maka nanti kategorinya ini adalah predikat D, akan mendapat predikat D. Itu predikat D. Tentunya apabila kita mendapatkan nilai predikat D, artinya kita tidak tuntas, maka kita harus meningkatkan nilai kita supaya mendapatkan nilai tuntas, agar tentunya tidak ingin mengulang di tahun depan. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah kategori selanjutnya adalah apabila nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil sama dengan 45. Jadi kondisi ini adalah apabila kita mendapatkan nilai dari 0 sampai dengan 45, maka predikatnya itu E atau error.
predikat error, maka nanti masukkan predikat error E. Nah, kita masukkan keterangannya. Apabila kita mendapatkan nilai E, maka tentu tidak tuntas. Jadi kita tambahkan keterangannya. Ini kita hapus tidak tuntas, kita tambah seperti di atas juga. Maka kita ketemu tahun depan. Artinya apa? Kita mengulang tahun depan karena kita mendapatkan nilai error. Jadi inilah kategori dari sistem penilaian. Kemudian kita rampal. Nah, akan muncul program konversi nilai. Setelah itu kita masukkan nilai. Misalnya seorang mahasiswa mendapatkan nilai misalnya mengikuti ujian dan mendapatkan nilai 80, maka nanti predikatnya itu adalah A. Tentunya tuntas. Karena di atas tadi, apabila nilai lebih besar sama dengan 75 dan nilai lebih kecil sama dengan 84, maka akan mendapatkan predikat A. Maaf, harusnya di sini adalah predikat B. Kita keliru ya. Nah, ini sudah cocok D. Lihat dulu. Oh, ternyata sudah cocok. Cuma yang harus diganti itu di atasnya predikat B. Kita rampal ulang. Nah, kita masukkan nilai seperti tadi, misalnya 80, maka tentunya akan muncul predikat B, yaitu tuntas, karena kondisinya itu terdapat di 75, nilai 75 sampai 84. Munculkan predikat B. Nah, ini scanner inputnya, scanner. Jadi konversi nilai ini kita gunakan untuk mengubah dari nilai ke abjad. Misalnya kita masukkan lagi nilai apabila seorang mahasiswa mengikuti ujian dan mendapatkan nilai 72, maka tentunya predikatnya itu C, yaitu waspada atau tidak aman. Ini masuk dalam kondisi ini. Dari nilai 64 sampai 74, itu kategori C, predikat C. Dan kita coba lagi. Seorang mahasiswa mendapat nilai, mengikuti ujian dan mendapatkan nilai sebesar 55, maka nanti itu akan muncul predikat D atau tidak tuntas, masuk di kondisi nilai 46 sampai 59. Ini kemudian kita coba lagi. Kita coba dari nilai A, B, C, D, sisa nilai E. Misalnya seorang mahasiswa mendapat nilai 35, maka akan tidak tuntas. Jadi ini tidak tuntas, kita ketemu tahun depan. Jadi cukup sederhana untuk program konversi nilai. Kita hanya masukkan beberapa tipe data dulu, yaitu nilai. Kemudian ada beberapa kondisinya, ada nilai A, B, C, D, E. Jadi mungkin inilah bentuk codingannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.